Shalom Sobat CSIT, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam sehat ya sobat-sobat semuanya. Nah, kembali lagi bersama kami dengan suasana yang berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bersama senior dan alumni kita dengan cara live session Instagram. Nah, kali ini kita akan dengan suasana yang berbeda, yaitu menghadirkan langsung narasumbernya. Langsung saja kita saksikan program Ask CSO IT. Nah, kali ini kita kedatangan kakak senior kita dari angkatan 17. Kira-kira siapa ya? Langsung saja kita panggilkan Kak Murni. Halo Kak Murni. Apa kabar Kak? Baik, sehat, puji Tuhan. Nah, di sini sudah ada Kak Murni. Kak, boleh perkenalan singkatnya Kak? Kayak nama, angkatan, sama tempat tinggal. Oke. Shalom semuanya, perkenalkan nama Kakak Murni Angelina Debata Raja dari TI Stambul 17. Asal dari Pakat. Jadi Kakak dari Pakat Medan? Enggak. Jadi? Kakak sekarang di kos di Medan, kosnya di Medan. Kalau boleh tahu Kak, kesibukan apa Kakak apa ya saat ini? Kakak lagi sibuk skripsian sih ya akhir-akhir ini. Boleh diceritakan Kak, itu skripsi itu kita ngerjain itu gimana sih gitu? Ngerjain skripsi itu ya dinikmati aja. Cara nikmatinnya memang nggak semudah yang kita bilang gitu kan. Kayak mengerjakan skripsi itu makan tenaga, pikiran. Jadi kalau misalkan skripsi nih, kan kita tahu kita sebagai mahasiswa kan kalau ngerjain skripsi kayak kita membagi waktu kita dengan mengerjakan sesuatu hal yang lain, itu Kakak gimana? Kayak ingin ngerjain skripsi tapi ingin menyempatkan waktu bersama teman-teman gitu, ngumpul sama teman-teman yang lain. Itu bisa kita kerjain sih. Ya kita yang memang harus memanage diri kita dengan baik gitu. Membagi dari jam sekian ke sekian kita ngerjain skripsi, dan kayak terkhusus kakak nih ya, kakak itu kayak fokus dari Senin sampai Jumat itu ngerjain skripsi, terus di Sabtu Minggu itu memang harus ada waktu untuk ketemu orang-orang gitu, kayak memang itu kebutuhan sih rasa kakak gitu. Ngomong-ngomong soal ngerjain skripsi nih Kak, apakah Kakak kayak jadi kayak lupa makan atau terbebani gitu? Pernah di saat kayak gitu, males aja gitu untuk makan gitu, pernah. Kalau tentang kesehatan Kakak gitu, apakah Kakak pernah down ini karena ngerjain skripsi sampai begadang larut malam? Tentu pernah, tapi ya semuanya tuh puji Tuhan bisa kakak lewati gitu. Nah, sobat-sobat CSIT, sesuai dengan tema topik kita hari ini di Ask CSIT itu tentang mengenai mental health. Nah, ini kan skripsi berhubungan juga ya, kayak kita sebagai mahasiswa, mental kita bagaimana sih dalam mengerjakan skripsi. Nah Kak, saya akan bertanya kepada Kakak. Yang pertama itu, menurut Kak Murni, apa sih arti dari mental health? Menurut WHO itu, sehat secara mental itu kondisi di mana individu sadar akan kesejahteraan psikologis dirinya dan punya kemampuan untuk mengelola stres yang wajar dan mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan aktif di lingkungannya gitu. Kalau menurut Kakak sendiri nih, apa sih mental health itu? Jadi dari situ ya poinnya tadi itu kesejahteraan gitu, nggak ada kesejahteraan di dalam diri kita, dalam pikiran, hati gitu. Apalagi ini kan tentang mental gitu kan, mental nggak kelihatan gitu. Mental itu yang tahu ya kita aja gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan kesehatan fisik itu bisa orang lain membantu kita mengusahakan untuk menyembuhkan itu gitu kan. Sedangkan kesehatan mental menurut kakak itu ya kita sendiri yang harus menyelesaikannya gitu. Oh, baik Kak. Apakah Kakak pernah mengalami Ya down gitu? pernah. Sejak pada waktu kapan gitu Kak? Terakhir kali kakak down itu waktu di semester lalu. Kakak kayak merasa diri kakak udah kayaknya nggak bisa lagi lah ini, kayak nggak bisa diperjuangin lagi lah skripsi ini. Kalau kakak melihat kemampuan diri kakak sendiri gitu, kayak udah nggak bisa lagi ini gitu, kayak
udah nyerah, benar-benar nyerah di situ kan, udah nggak mau megang lagi sama sekali. Tapi waktu itu kakak langsung tertegur pas waktu ibadah di gereja. Ibadah di gereja itu kayak bilang, kok kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, sedangkan Tuhan aja masih percaya loh samamu. Tuhan masih percaya kamu bisa menyelesaikan skripsi ini. Kenapa kamu memutuskan untuk berhenti? Kayak gitu. Di situ kayak iya ya Tuhan. Itulah poin bangkitnya kakak dari kejatuhan kakak itu. Nah, kita ini kan orang Kristen, Kak. Menurut kakak, bagaimana ya cara kita agar kita bisa bertahan untuk Tuhan pada saat kita lagi down sekalipun? Kembali karena Tuhan sendiri yang mau berjuang untuk kita gitu. Makanya kenapa kita enggak memperjuangkan itu juga gitu, untuk kita bertahan, bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Tuhan pengennya ya kita itu hidup dalam damai sejahteranya Tuhan gitu. Kayak Tuhan itu sampai datang gitu menjadi manusia, dia mati di kayu salib gitu untuk tebus dosa-dosa kita gitu. Secinta itu Tuhan sama kita gitu. Kenapa kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri gitu? Jadi cara kita itu kayak kita kembali lagi berpikir ya, makanya kayak kembali lagi kita melihat Tuhan yang sampai kita, makanya cara kita nih Kak, kayak aku harus ngapain ya biar aku bisa bertahan untuk Tuhan. Tuhan dia sadar nih kayak Tuhan udah sampai rela di kayu salib, masa aku kayak gini, aku harus gimana ya, gimana caranya kita untuk bertahan itu. Benar sih, kayak Tuhan kenapa sih harus kayak gini gitu, Tuhan kenapa sih ini terjadi sama aku gitu kan. Kayak mikir Tuhan itu nggak merasakan apa yang kurasakan saat ini gitu dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitulah contohnya gitu. Tapi sebaliknya Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita gitu. Itu yang perlu kita ingat selalu gitu, kita nggak sendiri gitu. Berarti caranya itu kita hanya selalu ingat kembali lagi apa yang udah dilalui gitu Kak. Oke. Nah Kak, kemarin kan sobat-sobat CSI itu tuh ada ngelis pertanyaan nih di story Instagram. Nah mereka ada memberikan beberapa pertanyaan untuk ini. Nah ini kita ada pertanyaan dari OGS Grace, gimana sih caranya untuk memperbaiki mental yang suka up and down nih Kak? Pertama itu caranya menjaga relasi dengan Tuhan ya, rasa kakak gitu. Karena kita bisa mengenal diri kita itu kalau kita udah mengenal Tuhan gitu. Selain itu penerimaan diri juga, penerimaan diri. Ya, kita itu nggak sempurna gitu, kita itu nggak sempurna, kita nggak apa-apa kok salah. Kalau kita lagi di fase sulit ya wajar gitu, kayak ya wajar, kita memang harus melawan itu gitu. Kalau kita lagi dapat penderitaan gitu kan, lagi dapat masalah ya wajar masalah itu datang, karena Tuhan juga bilang kan ke si Adam dan si Hawa, kita flashback ya, karena di situ setelah mereka menyimpang dari jalannya Tuhan, menyimpang dari rencananya Tuhan, Tuhan bilang kan kalau kalian bakal bersusah payah, ke si Adam bersusah payah mencari apa? Cari nafkah. Terus si istri si Hawa dibilang bersusah payah dalam melahirkan gitu. Jadi memang ya itu, tapi bukan berarti kakak bilang kalau penyakit itu adalah hukuman dari Tuhan ya, tapi penyakit mental itu tahan hidup gitu dari kekecewaan atas hidup di dalam dunia ini gitu yang penuh dengan penderitaan. Jadi kita kayak memang itu yang harus kita hadapi gitu, yang harus kita jalani, penderitaan kayak masalah itu datang dan kita harus melawan itu gitu. Oke, berarti kepada sobat CSIT, caranya untuk memperbaiki mental yang suka up dan down, kita itu kayak harus menjalani masalah itu, hadapi. Kita harus berani menghadapinya, jangan lari dari masalah, biar mental kita kembali stabil gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Disyobe _, kalau terlalu lama mendam emosi bentuk amarah itu berpengaruh nggak bagi mental Kak? Berpengaruh sih kalau dipendam sendiri gitu. Kalau ada emosi baiknya diomongin aja langsung ke orangnya gitu.
tapi baik-baik ya, kayak jangan cari masalah juga gitu. Jadi itu kalau dipendam gitu, itu bakal akhirnya juga kita bakal muak gitu, Sakit sendiri gitu ya. sakit sendiri. Oke, pertanyaan lagi selanjutnya dari Noel Manulang. Sebagai mahasiswa Kristen, bagaimana cara kita untuk menjaga mental health kita? Ini mungkin lebih ke mahasiswa gitu. Di saat kita status kita mahasiswa. Sebagai mahasiswa Kristen. Poinnya kita mencari orang ya. Itu salah satu yang paling ampuh juga sama kakak, karena kakak selalu bakal luangin waktu di Sabtu Minggu itu buat cari komunitas yang bisa jadi tempat kakak cerita, berbagi gitu. Apalagi masalah di kampus gitu kan, cari yang teman-teman memang di sekeliling kita yang sama-sama menghadapi itu juga gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Vania Emanuela. Gimana cara mengurangi sifat gak enakan? Kadang mau nolak tapi gak enak, tapi capek, tapi bingung. Ini orang baik yang kurang bijak. Orang baik yang kurang bijak gitu. Jadi sering kayak kebaikannya itu dimanfaatin gitu, nggak enak kan? Jadi kayak nggak bakal ditolak kok, ayolah gitu kayak. Jadi harus smart ya, nggak apa-apa. Kita nggak harus mengiyakan semua yang orang bilang gitu kayak. Nggak apa-apa kok kita nolak. Karena kita nggak bisa menyenangkan orang lain, itu intinya. Jadi harus dengan smart aja ya. Iya, smart. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Gabriel Ginting. Kenapa mental health menjadi topik yang penting di dunia industri digital saat ini? Kenapa itu jadi topik yang penting? Karena digital ya sekarang kayak efeknya itu sangat cepat gitu. Jadi kayak postingan orang misalnya kan kayak itu bikin kita overthinking gitu. Orang lain udah pada sukses, kita masih di sini-sini aja kayak merasa kita beda dari orang lain gitu, kayak kita kayak gitulah. Dan lebih banyaknya pelajar gitu ya Kak yang mengalami kayak kita mahasiswa sekarang belajar di luar sana karena perkembangan digital juga. Iya. Kayak komen-komen juga bisa menyakiti mental ya Kak. Iya benar banget sih. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Dea Novianti. Kak bagi tips dong biar nggak insecure. Biar nggak insecure ya kita nggak harus sempurna gitu, kita nggak harus kayak yang dibilang orang lain, kita nggak harus sama kayak orang lain, dan kayak mana kita berpikir sih, pola pikir kita sih yang harus diubah ya terkait insecure gitu. Kalau terkait omongan orang ke kita gitu, kalau memang omongannya ada benarnya ya itu positif bagi kita gitu, kita ambil positifnya. Oh, apa bener ya aku harus mengubah diri kayak gini. Tapi kalau nggak bener yang dibilangnya ya nggak harus, ya biarkan itu lewat gitu aja. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya Kak dari Cap 28. Ini kayaknya Paulus ya. Cara agar tetap berpengharapan pada Tuhan agar tidak berpengharapan pada diri sendiri. Ini poinnya apa yang bisa dipercaya gitu, apa yang kita bisa percaya dari diri kita sendiri gitu. Sedangkan Tuhan, dia sungguh bisa dipercaya gitu. Janji-janjinya, janji damai sejahtera gitu, hidup yang memang Tuhan bakal sertai gitu. Tuhan bakal menangkan hidup kita gitu, kayak itu bisa dipegang gitu. Sedangkan kita gitu, kita manusia yang lemah gitu, manusia lemah yang bahkan di saat kita punya komitmen nih untuk besok aku harus manajemen pikiranku, nggak boleh berpikiran buruk gitu, aku harus fokus ngerjain skripsiku, harus bener-bener lah gitu, kayak kita bisa aja besoknya malah tidur seharian, nggak bisa kan, omongan kita nggak bisa dipercaya gitu. Jadi stop berpengharapan sama diri sendiri, stop mengandalkan diri sendiri, berpegang teguh sama Tuhan itu. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Ini dari Gail Fedra. Ini pertanyaan yang terakhir dari Christian. Mau nanya Kak, kira-kira ada tips gak mancain mental health jika sedang dalam kondisi yang banyak tekanan? Kita berbagi
persoalan itu sama temen ya, siapa tahu dari teman-teman dekat kita bisa dapat pertolongan gitu kalau ada menghadapi masalah sesuatu gitu kan. Terus selain itu tekanan itu bisa dijadikan motivasi sih kadang. Ini kan Kak udah siap nih dari question yang dari story Instagram. Ini aku mau nanya dari pribadiku sendiri nih untuk Kakak mengenai mental. Mungkin aku nggak mengalami, tapi teman-temanku ada beberapa yang mengalami. Siapa tahu mereka menonton juga. Ini mereka dalam mental health yang lagi kondisi keluarga. Banyak sekali sekarang kita temukan yang broken home gitu kan. Dan menurut pandanganku sendiri teman-teman kita yang mental health karena broken home itu jauh lebih parah daripada yang skripsi atau yang lain-lain. Karena itu memang dari yang di sekelilingnya gitu. Dia ada di keluarga itu, dia mendapat mentalnya itu gara-gara keluarganya sendiri. Nah, itu kan lebih parah. Gimana sih Kak? Biasanya nih ya Kak, misalkan nih teman kita cerita sama kita hanya bisa memberikan, terkadang kita pun nggak bisa lagi memberikan saran, dia hanya butuh untuk didengarkan. Apakah Kakak ada cara gitu supaya kita agar tidak hanya mendengarkan, walaupun kita tahu kalau kita kasih saran juga mereka sudah tidak bisa menerima lagi gitu. Ada tips-tipsnya gitu Kak untuk memperbaiki mental mereka. Memang kita nggak bisa memperbaiki, setidaknya biar kembali lagi mental mereka gitu. Dan mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga sama-sama gitu. Sebenarnya poin mendengarkan mereka pas terpuruk kali, bahkan di saat mereka menceritakan itu ke kita gitu, itu udah poin yang bagus ya gitu. Karena setahu kakak, orang yang menghadapi masalah kayak gitu itu udah memang berat banget gitu kan untuk ditanggung sendiri. Dia memang butuh orang yang bisa mendengar cerita dia gitu, bahkan di saat mendengar dia nggak mengharapkan saran apapun, bahkan ya dia pun bercerita itu pastinya ke orang yang sudah sangat dipercayai dia gitu kan. Karena itu hal pribadi banget lah dibilang kalau masalah keluarga gitu kan. Terus tipsnya kita kalau, dan dia memang nggak mengharapkan untuk saran sih memang, tapi tips lain itu kita mendoakan dia gitu, terus lebih memperhatikan dia gitu. Itu sih yang bisa dikerjakan untuk orang yang menghadapi kayak gitu, menghadapi masalah yang berat seperti itu gitu, dan mencoba kayak menunjukkan kasih kita, kepedulian kita sama dia lah, kayak dia itu nggak sendiri gitu. Di saat masalah di rumah memang nggak bisa dihandle, nggak bisa dihadapi dia sendiri lagi, ya poin kita gitu untuk ada sama dia nggak merasa sendiri. Nah Sobat CSIT, dari tadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sobat-sobat semua yang ada di story Instagram. Nah di sini kami akan menyimpulkan pembahasan kita tadi. Untuk sobat-sobat CSIT, jangan pernah di saat lagi down, mentalnya lagi down, jangan pernah lari dari masalah. Mari kita hadapi masalah itu, dan jangan pernah melukai diri sendiri, karena itu perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan kita saudara-saudara Kristen TI ya khususnya, kita harus sama-sama berjuang gitu untuk menghadapi apapun masalah yang kita akan hadapi ke depannya gitu, karena ya firman Tuhan bisa dipegang gitu. Kita ambil dari Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini janji Tuhan yang benar-benar bisa kita pegang sama-sama untuk bisa bertahan dalam Tuhan, sebab Tuhan bilang kayak gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian podcast kita kali ini. Saya Lady Maria Silaban. Saya Murni Angelina. Kami pamit undur diri. Shalom.
untuk sobat-sobat CSOIT semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun CSOIT kita untuk menunggu update terbaru dari program-program kita dan podcast-podcast selanjutnya. Bye! Bye bye.